Halo, para sahabat khotbah. Jumpa lagi dengan kami berdua dalam sermon Like Things bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Kita minggu ini memasuki Minggu Prapaskah kedua ya pada masa Mm-mm. raya Paskah. Nah, semoga Prapaskah yang kita jalanin terus lancar buat yang berpuasa atau juga ya melakukan sesuatu di masa raya Paskah ini bisa terus menjalaninya dengan setia. Ya, Rin, Amin. untuk minggu kedua Prapaskah nih apa aja teks yang kita Teksnya, gunakan? ya baik. Teksnya itu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4a, Mazmur 21, Roma 4 ayat 1 sampai 5, disambung ayat 13 sampai 17, lalu Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Itu I- Kalina. Iya, ini balik lagi ya seperti minggu lalu. Ini teks yang sudah biasa Mm-mm. dan ini jadi tantangan buat para sahabat yang akan khotbah ya untuk menemukan sebenarnya apa yang bisa kita khotbahkan lagi menjadi Mm-mm. kabar baik ya di Iya masa betul Kak. Prapaskah ini gitu, Mm-mm. terutama untuk beberapa ya beberapa topik atau teks ini dan rasanya kalau kita mau bahas satu-satu ini banyak banget ya. Mm-mm. Mm-mm. Kita bisa bicara soal iman, bisa bicara soal Mm-mm. harapan, bisa bicara soal Ketaatan. kasih, Mm. ketaatan, kasih Allah ya kan Mm. dan Ya sebagainya. betul. Mm-mm. Heeh. Jadi, kalau kamu sendiri menemukan apa, Rin? Kebetulan saya baca ini ya, apa namanya, salah satu tafsiran lah Mm-mm. gitu dari Injil Yohanes itu Kalina. Mm-mm. Sebenarnya kan waktu saya baca teksnya, wah Nikodemus nih bercakap-cakap dengan Yesus di malam hari gitu ya kan. Iya. Dan ini bukan sebenarnya baca sorry dipotong dulu. Sebenarnya bacaan-bacaan ini ya selain udah biasa tapi juga punya Mm-mm. tingkat kesulitan Betul. Nah, yang saya cukup kompleks ketika mau Mm-mm. kita apa, khotbahkan ya. Iya, Ya. betul kali nak. Jadi kan saya mikir, nah sebelum saya membaca tafsirnya ini, saya baca teks dulu ya kan. Nah, apalagi percakapan Yesus dengan Nikodemus ini ya kalau kita perhatikan ini kan berhubungan dengan dogma ya kan, Mm-mm. keberimanan, lalu pertanyaan-pertanyaan gelisah seorang guru besar ya dia di Mm-mm. kalangan orang Yahudi, orang Farisi begitu kan, orang yang terkenal. Tetapi seperti yang Kalina bilang tadi, apa namanya, eh, teks ini sudah familiar sekali kayak gitu loh. Nah, Mm-mm. tetapi bagaimana caranya kita yang familiar ini supaya tetap up to date gitu ya dengan Mm-mm. pendengar kayak gitu kan. Tentunya kita ya memang harus membaca teks dengan perlahan, melihat sudut pandang yang lain. Nah, saya masih bingung ya. Terus terang waktu baca dari Kejadian, Mazmur, Roma itu kan juga mengulangkan kisah pemanggilan Abraham gitu ya Mm-mm. kan. Nah, pas baca Yohanes ini apa ya? Karena saya tuh terus terang kali ini paling sulit lah kalau disuruh khotbah dari Injil Yohanes. Karena bahasanya Mm-mm. tinggi ya kan. Mm-mm. Nah, tapi di sini makasih lah ya sama yang sudah menafsirkan. Terus Kita ketemu melihat ketemunya juga Roma kan? Roma juga ketemunya sama sulitnya. betul Roma Yohanes itu kan sulit Iya. gitu. Nah, karena kan kalau kita lihat yang sudah kayak Kak Lina bilang tadi, iman, ketaatan, kesetiaan dan lain sebagainya. Nah, berhubungan dengan itu, ini menurut saya ini mumpung dalam masa Prapaskah dalam menguji iman, kepercayaan, ketaatan dan kesetiaan. Nah, saya lihat saya setuju dengan pendapat sebenarnya si penafsir ini tidak tidak ini ya tidak kayak mendikte gitu enggak tapi dia membaca dari sudut pandang lain gitu ya membaca Alkitab dengan matanya begitu menyoroti air yang dipakai gitu ya
Mm-mm. air sebagai sumber kehidupan gitu, sumber apa namanya kelegaan kayak gitu ya. Dia melihat bahwa air air ini kan digunakan untuk membaptis begitu ya Kalina. Mhm, mhm. Ah, ah. Tapi yang terjadi sekarang adalah krisis air di Hmm, seluruh dunia gitu. hmm, Nah, si penafsir ini ya kita kehabisan air. Bahkan karena air habis begitu ya. Apa tuh namanya? Banyak yang terbakar, hutan terbakar. Bahkan dia mengatakan seolah-olah Roh Kudus itu tuh tidak ada kayak gitu. hmm, Karena hmm, Roh itu juga dilambangkan dengan air, simbolnya air, baptisan Roh kayak gitu kan, membaptis dengan air gitu. Nah, tapi saya berpikir begini gitu. hmm, Di tempat kami ini lagi musim hujan. Para korban hmm, bencana alam yang tadinya masih membersihkan, membereskan apa namanya bekas banjir mereka, mereka tidak bisa gitu loh. Air itu masuk lagi. Nah, tapi itu make sense gitu ya. Kenapa air itu tidak bisa tertampung? Ya karena pohon-pohon yang harusnya menahan air itu tidak ada lagi. Nah, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya Injil Yohanes ini juga bisa kita baca supaya dia itu juga menyentuh gitu ya tentang keimanan, kesetiaan, ketaatan kayak gitu. Tapi kita lihat juga alam sekeliling kita kayak gitu. mhm, mhm, Nah, bahwa di dalam masa Prapaskah ini kita juga diingatkan melalui baptisan itu tadi apa namanya sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah melalui baptisan kita harus apa namanya keberimanan ketaatan kita tuh bagaimana menjaga lingkungan hidup. Kalau di sebelah sana, misalnya di benua lain air itu kering, di tempat kita malah berhambur-hamburan dalam tanda kutip menjadikan banjir gitu kan. mhm, Ini kan ada mhm. sesuatu hal juga yang harus diperbaiki di Iya, dalam iya. kehidupan keseharian. Hmm, Gitu kali hmm, nak. iya. Ya, jadi Itu menarik, kira-kira. menarik juga ya dari Mm-mm. apa dari kata yang muncul ya, yang bekerja memang di situ kita bisa menarik pada apa yang sebenarnya penting pada masa kini ya, ketika kita bicara tadi. Kamu membicarakan Injil Yohanes dengan eh, Roh Kudus, karya Roh Kudus terkait dengan air ya, dengan kondisi alam kita ya, dan juga Iya. bagaimana ini sesuatu yang nyata, yang real, dan Mm-mm. em, menarik sih. Terus juga kamu tadi yang saya highlight, kamu juga bicara tentang sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam ya dari seorang Nikodemus yang Mm-mm. memang kelihatannya oleh Yesus yang masa sih kamu nggak tahu gitu ya. Tetapi Iya, ini sesuatu betul. yang memang muncul gitu dan saya yakin ini juga kita bisa lihat kalau kita para sahabat mau mengkhotbahkan ini menarik juga ya bahwa diangkat tentang barangkali ini persoalan atau pergumulan gereja konteks masa Hmm. kini ya terutama ketika kita bicara berkaitan dengan kaum muda nih anak-anak Iya. muda ya teman-teman muda yang zamannya beda ya. Ada banyak Mm-mm. sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mm, Mm-mm. antara apa yang selama ini diimani dengan sesuatu yang real nyata dalam kehidupan Mhm. sehari-hari. Dan biasanya Iya, gereja nggak siap ya untuk menjawab iya, gitu. Dianggapnya "Ah, kamu banyak nanya lah, padahal mungkin iya. yang ditanya nggak siap untuk menjawab gitu. Dan ini Mm-mm. menjadi bisa juga menjadi tantangan bahwa perjalanan iman itu bicara tentang juga pertanyaan gitu. Nggak perlu mematikan orang mau bertanya gitu, malah malah di sini sebenarnya menurut saya sih intinya adalah antara Nikodemus dan Yesus terjadi perjumpaan. Ya. Walaupun saya yakin kalau saya menjadi Nikodemus, sampai Yesus jawab seperti itu pun juga saya nggak paham apa maksudnya gitu. Tapi at least, saya diberi ruang untuk bertanya, gitu. Saya diberi ruang untuk tidak paham, ya.
saya diberi ruang untuk mengutarakan apa yang sebenarnya jadi pertanyaan, jadi kegelisahan saya gitu loh. Dan itu dihadirkan lewat kehadiran Yesus ya, yang terbuka, nanya apapun juga silakan gitu. Jadi ini juga bisa dilihat tuh sisi situ ya. Dan juga yang menarik buat saya sebenarnya saya mau mengajak kamu juga kalau waktu itu kita ngomongin soal naik gunung, ya. Sekarang mari kita berbincang soal perjalanan pilgrimage ya. Karena apa? Karena waktu saya membaca kejadian ya tadi ya teks-teks ini sudah sangat biasa dan saya mencoba mencari apa ya yang menarik bahkan bukan cuma menarik tapi menjadi penting buat buat yang namanya hmm, perjalanan iman ya di masa prapaskah ini gitu. Jadi saya tertarik sekali dengan pilgrimage itu gitu ya. Ya kalau mau diterjemahkan ya perjalanan tapi juga pesiaraan ya sebenarnya ya pilgrimage ya Iya, Kak. Berziarah. berziarah ya. Ka- eh, k- ini muncul ketika saya membaca tadi kejadian ya. Mm-mm. Ketika saya coba bayangkan sih kalau saya jadi Abraham Mhm. menakutkan. Belum tentu berani kan, Kak? Betul, menakutkan loh. Iya, Pergi bener. di tempat yang memang kita sudah kenal, yang sudah bikin nyaman, yang saya ada di situ. Saya mengalami itu sih, Rin. Ya, saya mengalami itu berkali-kali ya keluar dari ya misalnya aja waktu saya eh, ada di Jakarta lalu memutuskan untuk studi pertama kali ya waktu misalnya aja waktu daftarnya sih semangat begitu tahu diterima happy seneng gitu ya tapi udah makin mendekat makin takut gini ya salah nih gitu ya salah nih daftar gitu ya kenapa senekat ini gitu karena apa karena kita harus pergi ke tempat yang kita nggak tahu sih gitu. Sekalipun mungkin kita udah survei, zaman sekarang sih bisa survei ya, kita bisa googling aja apa segala. Zaman Abraham kan enggak ya. Itu aja Iya, masih menakutkan gitu. Ya, betul. jadi saya membayangkan itu. Atau juga saya membaca nih, ya saya membaca tafsiran. Ada yang menafsir menarik loh, bahwa gini, Abraham itu punya beberapa saudara. Ya, Mm-mm. jadi bapaknya kan udah meninggal lebih dulu gitu. Iya. Lalu saudaranya laki-laki juga meninggal satu Mm-mm. gitu. Haran kalau nggak salah ya namanya. Udah meninggal. Tinggal yang disebut di dalam Alkitab ada satu lagi. Tapi juga yang menarik keponakannya Abraham nggak diceritakan dari mana gitu ya. Kecuali kan kita tahu Lot aja kan ya. Iya. Ada keponakan perempuannya itu menikah dengan saudara laki-lakinya Abraham kan incest ya ini persoalan juga. Iya. Menurut saya penafsirnya mengatakan sebenarnya Abraham ini juga punya kerumitan tersendiri di tengah keluarganya gitu ya. Jadi pergi itu adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai oh dia keluar dulu dari kerumitan persoalan keluarga sih gitu. Eh, tapi buat saya sih mau kita keluar, cerita ini keluar dari zona nyaman gitu ya. Tadi kan saya membayangkan Abram bisa berada dalam posisi udah nyaman di situ, tapi disuruh keluar atau Abraham berada dalam kerumitan sebenarnya dan dia mau keluar dari kerumitan itu. Tapi intinya adalah ini yang tadi saya bilang pesiaraan itu eh, dimulai ketika eh, dia berani pergi sih. Dia berani untuk apa ya mengikuti apa yang Mm-mm. Tuhan suruh gitu ya, panggil. Betul, Kak. Ini Mm-mm. pesiaran itu dimulai ya. Jadi pilgrimage dan ini kan menurut saya dari kata pilgrimage aja mungkin untuk beberapa
beberapa tradisi Kristen nggak familiar ya dengan istilah ziarah, Iya, pesiaran gitu. enggak. Tapi beberapa tradisi Kristen lain memang sangat pesiaran ini sangat penting dalam perjalanan iman atau bahkan bukan cuma kekristenan ya, dalam beberapa Mm-mm. tradisi keagamaan atau aliran kepercayaan juga ziarah Ada ini penting ya untuk dijalani terkait dengan relasi dengan Tuhan, Tuhan dengan relasi alam dengan dirinya sendiri, dengan sendiri. alam maupun dengan sesama Mm. ya. Saya Mm-mm. jadi ingat ini, Kak, Camino de Santiago. Nah, itu dia. Itu Heeh, berziarah, berjalan itu ya, iya. berhenti di titik-titik, lalu Mm-mm, berdoa dan lain mm-mm. sebagainya. Iya, Iya, menemukan apa di dalam perjalanan betul. itu kan yang dicatat ya. Iya, benar, Heeh, Kak. iya. Dan ya saya rasa jadi kitab Kejadian ini juga mengajak kita ya, karena hidup kita Heeh, ini juga kan perjalanan ya, iya. Kan yang jadi kita ya nggak itu tahu ya, betul. uh ujungnya Abraham kayak Abraham dan keluarga memulainya dengan ya udah percaya iya, aja gitu percaya kan, aja. mempercayai Tuhan yang barangkali juga kan zamannya dia belum Iya, dikenal Allah Israel kan belum betul gitu. betul. Tuhan Benar yang Kak. mana gitu. Tapi dia percaya gitu ya. Dia Heeh. percaya ya udah ikut pada Tuhan yang suaranya dia dengar gitu. Iya, Tapi betul yang mana dalam bayangan saya sih mungkin juga dia nggak betul. tahu aja. Cuma ya dia Tapi ikut dia pergi berani. aja. Betul. Iya, Mm-mm. Pil kadang-kadang itu betul. heeh. Pilgrimage itu menurut saya dimulai dari situ sih. Iya Kak. Keberanian untuk mengikuti Iya benar. menjalani perjalanan ini apa berdasarkan iman kepada Tuhan sih. Mm-mm. Iya. Iya, Walaupun ya itu kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. iya. Jadi Mm-mm. apa tuh namanya percaya aja gitu ya. Tapi ini Mm-mm. beda dengan pasrah ya Kalina. eh Beda ya. Oh iya Mm. ada kepasrahan, iya betul. Karena ada titik-titik dalam perjalanan kita, kadang-kadang kita nggak pernah merencanakan itu kan, gitu. Iya, benar-benar. Eh, Misalnya aja tadi saya cerita, oh saya sekolah waktu itu, saya udah membayangkan, oh saya nanti sekolah begini, Mm-mm. begini, begini. Iya, Saya udah lihat kelasnya apa aja gitu ya, saya udah tahu jam berapa ini. Tapi yang namanya sekolah di tempat asing ya, pengalaman mm-mm. saya ya, walaupun saya yakin eh, di Indonesia pun juga sama, tapi eh, ada aja gitu loh. eh, Peristiwa-peristiwa yang saya ya udah kecuali pasrah di situ. Iya, Ada momen itu gitu loh yang nggak pernah bisa kita rencanakan tapi itu terjadi. terjadi Heeh. kejutan-kejutan gitu ya Kak. Betul, heeh. Termasuk Benar. juga ya kenapa saya sekarang ada di Australia kan juga Iya, itu bagian dari pilgrimage menurut perkenalan. saya. Ya, Heeh, betul. perjalanan ziarah yang tidak pernah saya membayangkan gitu loh. Mm-mm. Itu. Benar. Mhm. Nah, ini Tapi jadi percaya aja betul. ya. Heeh. Jadi menarik juga sih menurut saya kalau di masa Prapaskah ini kita bicarakan tentang pilgrimage ini ya, pesiaraan. Setiap orang perlu sih menurut saya. Ya, eh, apalagi ketika kita coba tadi ya, pilgrimage itu sebuah perjalanan, perjalanan batin ya. Kalau orang Mm-mm. orang-orang tertentu menyebutnya perjalanan batin, atau Batin. kita bilang perjalanan iman Mm-mm. yang yaitu di situ dibutuhkan tadi selain kepasrahan ya, penyerahan Mm-mm. diri, iman, kadang-kadang juga kita memerlukan apa namanya, aduh istilahnya bukan loneliness tapi solitude. Ya, Solitude. ya Ya, solitude ya. itu momen di mana kita sendiri gitu. Kiri. Tapi di situ saya tahu saya bersama dengan Tuhan gitu ya, dengan terkoneksi dengan diri saya sendiri maupun dengan alam gitu ya. Solitude Mm-mm. itu dalam keheningan. Lalu dan ini kan yang juga kalau kita coba mau kaitkan dengan apa yang pemazmur katakan, dari mana datang pertolonganku. Ini Iya. ini sebenarnya masuk dalam Mazmur, disebutkan Mazmur pendakian.
Ya. Mazmur Jadi ziarah iya, belum. Mazmur Eh, Ziarah cuma memang sedang ah, mendaki gitu ya. mendaki. Oh, oke oke oke. Karena itu kenapa gambaran gunung-gunung, dari mana Iya. datang Ah, pertolonganku dan lain-lain. Kita sudah bicara ya soal naik gunung dan lain-lain itu. Kan itu momen naik gunung itu kadang-kadang kita kelelahan ya. mhm. Kita harus, karena itu kan daerah yang tinggi dan terbuka ya. Kadang-kadang Iya, juga Kak. matahari secara langsung kena ke kita, kan. Dan itu kan melelahkan dan lain-lain gitu. Karena itu nggak heran kenapa pemazmur mengatakan pertolonganku hanya dari Tuhan gitu. Yang apa Menjadikan langit dan memelihara bumi. ya langit dan bumi, Iya, lalu juga matahari tidak menyakitkan, bulan mhm. di waktu malam juga ya. Jadi aman lah gitu. Aman bersama Tuhan. Benar. Jadi pilgrimage itu ya itu tadi persiaran Mm, bicara tentang bagaimana kita menaruh iman kita, meletakkan iman kita seluruhnya kepada Allah ya. Di perjalanan yang kita siap nggak siap harus berjumpa dengan kadang-kadang kejutan-kejutan tak terduga gitu ya. iya, Kak. Yang kita bisa jadi menggembirakan Mhm. Atau menyedihkan, atau bisa jadi menyedihkan, menakutkan. Dan menakutkan. yang tadi ya balik ke Abraham dan keluarga kan sebenarnya menakutkan. Iya, Kalau saya karena banyak betul. takutnya. Sama kali, Nak. Karena juga kan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, tapi kan nggak tahu di mana Iya, negeri di itu. mana jalannya aja Di kemana nggak mana tahu kan jalannya gitu. nggak tahu, gitu loh. Mm-mm, Tapi itu juga sih apa namanya eh, pengalaman juga. mm-mm, Kalau sebagai ya seperti saya di Belfro, tiba-tiba SK datang gitu ya kan, mm-mm. ya saya nggak tahu, walaupun tahu namanya kayak gitu kan, tapi kan belum pernah ke tempat itu misalnya kayak gitu. Nah, saya dulu nggak tinjau-tinjau lokasi kali nak langsung pergi. Mm-mm, mm-mm, Yang penting, mm-mm. oh ke sini, oh naik mobil ini, sampai di sana nggak ada yang dikenal, pokoknya nggak kenal sama sekali, tapi percaya aja. Dan Iya, itulah ya belajar dari proses-proses yang dilalui banyak belajar dan mm-mm. saya kira itu juga perjalanan Iya, tempat dan kita belajar. betul, ketika pilgrimage itu dihubungkan, dikaitkan dengan kehadiran Tuhan gitu ya. Misalnya Mhm. karena itu kenapa Yohanes sebenarnya menguatkan. Ya, kalau Hmm, kamu hmm, tadi mengambilnya dari dengan air gitu, kalau iya. saya digambarkan sebagai Roh Kudus yang terkait dengan angin gitu ya. Hmm, 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 Angin yang datang dan pergi kamu hmm, tidak hmm, tahu dari mana asalnya dan kemana gitu ya. Saya tertarik dengan tafsiran seorang ya penafsir yang mengatakan inilah sebenarnya mau digambarkan Tuhan Yesus apa yang dipikirkan oleh Nikodemus sebagai manusia hmm, dengan yang ditampilkan Yesus adalah hmm, ini yang bagaimana sebenarnya Allah Allah menghadirkan dirinya bekerja yang tidak bisa di, di- dipahami 100% oleh manusia, yang hmm, tidak bisa diprediksi, ya, hmm. tapi dia bekerja gitu, dia hadir Iya. gitu. Yang ini menarik. Saya pernah masuk kelasnya. Kalau kamu familiar dengan Chuan Sheng Song, ya, seorang teolog Asia ya Taiwan. Saya pernah, saya beruntung saya pernah eh, berada di kelasnya gitu ya. Yang nggak pernah saya lupa adalah dia mengatakan gini, kadang-kadang tuh kita manusia ya masalahnya adalah kenapa ribut sendiri, karena kita Hmm, mencoba memasukkan Allah pada satu kotak aja gitu. hmm, Itu. hmm. Iya. Ini kayaknya bukan cuma dia, tapi juga ada filsuf ya, atau juga bapak gereja yang ngomong, saya lupa siapa, juga begitu gitu. Persoalan kita di dunia pada agama, orang-orang yang beragama adalah memasukkan Tuhan pada satu kotak gitu. Sehingga kalau Tuhan tidak seperti apa yang dia lihat dalam kotak itu, atau manusia seringkali kecewa dengan Tuhan karena berpikir, oh harusnya jalannya seperti ini gitu. Tapi eh, Yohanes mau menggambarkan Allah itu bekerja
nggak bisa diprediksi. Dia bekerja dengan caranya yang manusia kadang-kadang nggak bisa memperkirakan sebenarnya. Dan ini keterbukaan sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada Nikodemus di tengah ketidakmengertiannya adalah terbuka pada cara kerja yang ya seperti apa yang mungkin nggak bisa kita duga gitu. Itu. Iya, Kalina. Ini menarik sekali lah, Kalina Mm-mm. ya. Banyak Iya, sekali sebenarnya banyak. bisa kita angkat dari teks Mm-mm. ini, Mhm, gitu ya. dan kalau kita mau fokus juga pada pada Roma kan itu ya Roma, yang itu juga. berkali-kali Paulus Uh, ngomongin soal eh, Abraham dibenarkan uh, oleh iman ya, dan iman, bukan tanda. karena Abraham layak gitu atau bukan Mm-mm. karena hasil kerja Abraham tapi karena Iya, kebenaran ya. mm-mm. Iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran gitu loh. Jadi Betul, Kalina. eh, Jadi apa tuh namanya? Bukan karena dia tidak berdosa, ya mm-mm, kan? mm-mm, iya. Mm-mm. 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 Tapi karena Jadi memang dia sudah dibenarkan. iya. eh, jadi menurut saya sih kalau saya ya mengkhotbahkan ini di masa Prapaskah atau juga bukan cuma khotbah sih. Ketika saya menjalankan masa Prapaskah, saya diingatkan Mm-mm. untuk pada pesiaran iman ya, bersama Mm-mm. dengan Tuhan gitu. Bener. Bagaimana kita harus punya momen itu sih menurut saya. Mm-mm. Ya, eh, di tengah perjalanan hidup ini, mari kita merenung sebenarnya. Mungkin menarik diri dari, Mm-mm. ya, Keramaian, iya, dari dari singa. keramaian, coba melihat kedalaman batin kita, perjalanan apa sih yang sebenarnya sudah Tuhan tuntun gitu loh. Apa sih Mm-mm. ketakutan-ketakutan saya ketika Mm-mm. saya bicara tentang tentang hidup ini, tentang masa depan. Kalau kita lihat kan dunia kita menakutkan loh, gitu. Menakutkan sekali, Kalina. Ya kan, eh, alam yang kita juga nggak bisa prediksi, manusia yang makin gila gitu kan ya dengan Iya, eh, oh ya melakukan kejahatan udah terang-terangan kan nggak ada lagi sembunyi-sembunyi, bahkan betul, Kak. orang glorifikasi dengan dirinya sendiri, Mhm. dan itu menjadi pemimpin lagi coba kan, Iya, eh, menakutkan gitu. menakutkan Iya, sekali. tapi ini momen sebenarnya inilah pilgrimage itu perlu 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 kita jalani ya. Eh, saya kalau ngomongin pilgrimage sebenarnya ada satu, mungkin kamu juga udah pernah baca sih Rin. Ini buku yang sangat terkenal ya. Ya digambarkan seperti sebagai novel, tapi menurut saya novel yang sangat mendalam yang ditulis sama Paulo Coelho ya. Alchemist. Udah baca kan Rin Alchemist, Paulo Iya, Coelho? Iya, itu ya. itu kan ya itulah kalau kalau teman-teman mau baca silakan, saya Mm-mm. sarankan sih. Itu perjalanan ziarah tuh seperti itu gitu ya. Di mana Mm-mm. si tokoh itu ketemu dengan orang-orang tertentu yang mempertanyakan soal tentang hidup ya, tentang dirinya sendiri gitu, Mm-mm. tentang Allah, tentang terutama ke kedalaman batinnya ya. Misalnya aja Mhm. eh, saya ingat ada kutipan-kutipan yang menarik gitu ya. Misalnya eh yang terkenal adalah eh, satu hal yang membuat mimpi kamu tidak mungkin untuk dicapai, yaitu Mhm. eh, takut untuk salah gitu kan ya. Iya, Itu kan sesuatu yang oh iya ya, ini dia, ini perjalanan itu kita harus punya itu. Yang balik kalau kalau kita mau balik ke Nikodemus, mungkin cara Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus itu yang kita harus takut. tanyakan pada diri Iya, kita sendiri betul. gitu ya. Iya, Oh, Kalina. misalnya alkemis juga ngomongin soal ya itu ketakutan untuk menderita itu lebih Hmm, lebih apa ya? Lebih buruk daripada penderitaan itu sendiri. betul. Kenapa? Karena kita udah betul juga ya, kita udah membayangkan tentang yang buruk-buruk-buruk gitu. Dulu. Jadi kita Bet- takut sekali menderita
Mm-mm. Ya, yang hal-hal seperti itulah yang sebenarnya eh, Nikodemus bisa menjadi contoh untuk mempertanyakan Mm-mm. diri kita sendiri tentang hal Allah, tentang diri sendiri, tentang ketakutan, tentang harapan kita, tentang iman kita, tentang apa sih sebenarnya yang saya mau, tentang Mm-mm. kenapa dunia ini seperti sekarang ini gitu ya. Iya. Kenapa ya banyak hal sih. Ya, ini pilgrimage ya menurut saya. Jadi ya bisalah kita membicarakan itu dan menurut saya penting buat setiap orang punya momen itu sih. Iya kali nak. Ya di masa prapaskah ini ya kita terus diingatkan ya untuk Mm-mm, perjalanan itu. mm-mm, mm-mm. Ya kali nak. Oke, terima Oke, kasih nih Rin. Banyak juga ya terima yang kasih kita kali nak. bicarakan. Semoga ini memberikan ide-ide inspirasi buat para sahabat yang akan berkhotbah maupun beribadah pada minggu ini. Iya, Selamat selamat persiapan para sobat persiapan, selamat menjalani Prapaskah kedua. sekarang. Tuhan berkati. Bye-bye.